Halo teman kebun raya. Nah, di depan saya telah ada tanaman yang sangat unik sekali. Dari bentuknya bisa terlihat ya, dia seperti halnya ada bentuk menggumpal ataupun bentuk bulat. Nah, ini disebut sebagai tumbuhan sarang semut. Nah, mengapa sih disebut sebagai tumbuhan sarang semut? Jadi, tumbuhan ini sangat unik sekali, yang dimana semutnya itu dia akan hidup di dalam tanaman itu. Jadi kalau kita belah pada batangnya ini, itu akan ada seperti halnya rumah ataupun labirin dalam tanaman ini, yang dimana itu akan menjadi rumah pada semut tersebut. Nah, dengan saya Kang Kebun Rizal, di episode kali ini saya akan membahas mengenai tumbuhan yang tertentu ini atau yang disebut sebagai tumbuhan sarang semut. Nah, teman kebun raya, ada tumbuhan yang memang dia bersimbiosis dengan semut. Nah, itu disebut sebagai Myrmecophid. Dalam bahasa Yunani, itu berarti Myrmecodes atau yang berarti adalah seperti halnya sarang semut atau memang dikerumuni oleh semut. Nah, ini pun beracuan pada tanaman tersebut yang memang dia di dalamnya itu hidup semut. Nah, lalu juga tumbuhan ini asalnya dia tumbuh menempel pada batang pohon-pohon yang besar. Nah, teman kebun raya, jadi tumbuhan ini dengan semut itu dapat bersimbiosis mutualisme, yang dimana itu saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Nah, lalu apa sih peran tumbuhan ini terhadap semut? Jadi ada dua peran dari tumbuhan ini terhadap semut. Yang pertama, tumbuhan ini akan menyediakan nektar pada tangkai maupun daunnya. Jadi dia akan menyediakan makanan bagi si semut tersebut. Lalu yang kedua, nah ini yang paling unik nih teman kebun raya. Jadi bisa dilihat ya, ini merupakan modifikasi dari tumbuhan tersebut. Jadi memang tumbuhan ini sengaja bermodifikasi. Nah, jadi ini dia akan menyediakan rumah untuk semut ini, atau disebut sebagai tuber ataupun organ domatia kalau dalam bahasa ilmiahnya. Jadi organ ini memang sengaja dibentuk oleh tumbuhan ini sebagai rumah ataupun tempat tinggal bagi semut tersebut. Nah, hal ini pun yang menjadikan bentuknya ini sangat unik ya. Jadi ada sedikit menggumpal, seperti halnya kalau kita lihat seperti halnya bonsai ya kalau dilihat itu. Nah, ini adalah sebagai modifikasi tumbuhan terhadap semut tersebut untuk menjadikan tempat tinggal pada semut tersebut. Nah, itu tadi adalah sebagai simbiosis dari tumbuhan terhadap semutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lalu apa sih peran semut tersebut terhadap tanaman ini. Nah, jadi semut ini akan bersarang. Nah, saya akan kasih lihat. Nah, ini kalau misalkan dibelah itu, nah ini adalah dalamnya seperti ini ya. Dia mempunyai rongga ya. Dalamnya seperti halnya labirin. Ini sebagai tempat tinggal semut tersebut. Nah, jadi apa sih simbiosis semut terhadap tumbuhan ini? Jadi dari sisa kotoran atau makanan semutnya itu yang dibawa oleh semut dari luar ke dalam, nah ini akan juga memberikan nutrisi pada tumbuhan tersebut. Lalu sebagai polinator, lalu yang berikutnya adalah juga semut tersebut sebagai penyebar biji dari tumbuhan ini. Nah, lalu juga yang unik juga adalah jadi semut ini akan agresif terhadap serangan hama pada tumbuhan ini. Jadi ini kan sebagai rumah semut tersebut. Jadi ketika ada hama ataupun serangan dari luar yang mengancam tumbuhan ini, nah semut itu akan agresif untuk menjaga tanaman si sarang semut ini. Nah, teman kebun raya, jadi pada episode kali ini saya akan menjelaskan tumbuhan sarang semut. Yang pertama ini adalah Hypnophytum mosellanum. Nah, jadi dia ada ciri khasnya ya teman kebun raya. Jadi dia ada tangkainya dan juga ada daunnya. Nah, Hypnophytum mosellanum ini, yang 1 dan 2 ini, dia merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah Papua. Jadi memang dia ada ciri khasnya seperti ini. Jadi menggumpal juga pada bagian batang bawahnya. Lalu dalamnya kalau kita belah itu dia ada labirin-labirin yang untuk tempat tinggal semut tersebut.
Lalu yang kedua adalah Myrmecodia tuberosa. Nah, ini pun dia ada ciri khasnya yang berbeda dengan Hydnophytum ini, yang dimana pada bagian batangnya ini dia ada duri-durinya yang lumayan sedikit tajam. Jadi kalau ini tidak ada durinya. Nah, kalau ini di bagian permukaan itu ada semacam duri-duri yang berwarna hitam, dan ini pun sedikit agak tajam ya. Nah, juga teman guna ya. Nah, kalau tumbuhan ini sudah ada buahnya yang Myrmecodia ini, nah ini bisa lihat nih. Ini salah satu buahnya yang bisa kita perbanyak menggunakan metode generatif ya, atau semai biji. Nah, ini salah satu buahnya dari jenis tumbuhan Myrmecodia ini. Nah, ini berasal dari daerah Sumatera. Lalu berikutnya, yang ketiga adalah Leccanopteris deparioides. Nah, ini merupakan jenis yang berbeda dari Hydnophytum dan juga Myrmecodia. Jadi Hydnophytum ini, Hydnophytum mosellanum dan juga Myrmecodia tuberosa ini merupakan famili dari Rubiaceae atau tumbuhan kopi-kopian. Nah, beda halnya dengan Leccanopteris deparioides ini merupakan tumbuhan sarang semut dari keluarga Polypodiaceae atau sejenis paku-pakuan. Nah, ini pun sama, dia berasal dari daerah Sumatera. Nah, berikutnya adalah fakta menarik dari tumbuhan sarang semut ini. Jadi tumbuhan ini pun dia mempunyai manfaat sebagai tumbuhan obat, yang dimana ini dipercaya sebagai tumbuhan untuk menyembuhkan sakit perut hingga kanker maupun leukemia. Oleh karenanya jadi banyak orang yang berburu tanaman sarang semut ini sebagai tanaman yang berpotensi obat. Nah, oleh karenanya tak ayal tanaman ini memiliki harga yang semakin tinggi atau semakin mahal ya. Nah, oleh karenanya itu semakin banyak orang yang berburu tanaman ini di hutan maupun di tempat yang lainnya untuk dijadikan sebagai, dalam artian sebagai tumbuhan obat ya. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang yang peduli dengan konservasi, kita harus menjaga kelestarian dari tumbuhan sarang semut ini ke depannya agar taman ini tetap terjaga sampai kemudian hari. Nah, itulah tadi informasi yang menarik mengenai tumbuhan sarang semut ini. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman kebun raya, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Update terus informasi tentang dunia tumbuhan di kebun raya dengan cara subscribe channel YouTube Kebun Raya _ID. Ayo ke kebun raya!